Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang analisis biaya operasional kendaraan angkutan barang trayek Semarang dan Surabaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Arik Alfa Atala Andalusia, asal Sidoarjo. Izin bawa, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Faril Septana Arianto, program studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif kelas B. Izin Bapak, nama Hari Kurniawan, Prodi TRO kelas B asal Pati. Izin Bapak, Asilia Putri Azhara dengan notar 240210 asal Tegal. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Zaini Muftah Lasbi, notar 240-3051 asal Kabupaten Tegal. Baik, saya akan jelaskan singkat. Sebuah perusahaan ekspedisi CV Trans Java Logistik melayani pengiriman barang kebutuhan industri dan retail dari kota Semarang menuju kota Surabaya. Permintaan pengiriman cukup tinggi karena jalur ini merupakan salah satu koridor logistik utama di Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan industri Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam operasionalnya, perusahaan menggunakan truk cold diesel double CDD dengan kapasitas angkut lebih kurang 8 ton. Perusahaan belum memiliki perhitungan pasti mengenai biaya operasional kendaraan, sehingga penentuan tarif angkutan masih berdasarkan perkiraan kasar. Berikut adalah list-listan biaya operasional dari Semarang menuju Surabaya. Mulai dari yang pertama itu hasil diskusi, dari biaya uji emisi, BPJS, biaya penggantian mobil baterai, biaya toilet sebesar 10.000, biaya BPJS 200.000, biaya uji emisi kurang lebih sekitar 100.000, dan juga yang lain-lain hingga yang terakhir itu ada biaya AC sebesar kurang lebih 75.000. Lalu selanjutnya di tahap 1 itu juga ada biaya yang diperlukan seperti biaya antri bongkar atau muat sebesar 35.000, biaya overtime supir sebesar 50.000, penggantian wiper kurang lebih 65.000, hingga yang ke bawah itu dana cadangan operasional sebesar sekitar 300.000. Biaya tetap atau fixed cost per bulan. Komen yang pertama, penyusutan kendaraan. Keterangan estimasi nilai truk 400 juta usai pakai 8 tahun, biaya 4 juta. Selanjutnya, pajak kendaraan SWTKLLJ. Keterangan dari daftar biaya kelompok pajak kendaraan SWTKLLJ sebesar 300.000. Asuransi kendaraan dari daftar biaya kelompok sebesar 300.000, total biaya tetap per bulan 4.600.000. Asumsi jumlah perjalanan PP per bulan. Biaya tetap per perjalanan PP yaitu 575.000. Nah, jadi ini ada biaya operasional pada kendaraan. Nah, berdasarkan hasil identifikasi kami yaitu BBM dengan harga 200.000, ada tol juga jadi 400.000, nah, dan lain-lain, sampai keamanan juga dengan membayar 260.000. Nah, selanjutnya biaya pengeluaran yang pertama ada loading atau unloading, yaitu memuat dan membongkar barang sebesar 35.000, forklift bongkar muat atau proses bongkar muat yaitu 50.000, ada palet, biaya pembelian atau sewa palet yaitu 80.000. Nah, ini bisa dilihat. Nah, untuk yang terakhir ada penyimpanan dan retur barang. Itu penyimpanan ada penitipan barang dengan harga 100.000. Nah, retur barang atau pengembalian barang yaitu 320.000. Yang selanjutnya ada biaya tidak tetap atau variable cost per perjalanan. Yang pertama ada BBM.
perhitungan atau asumsi 700 km per 5 km per liter dikali 6.800 sama dengan 952.000. Oli atau pelumas, estimasi perputaran dari pelumas oli yaitu 40.000. Ban atau rata atau pemakaian, estimasi biaya ganti ban 60.000. Servis itu sebesar 90.000. Gaji sopir per trip itu 350.000. Uang makan sopir dan kernet dari rokok, makan dan minum plus uang makan kernet 150.000. Tol PP golongan 2, tarif tol Semarang Surabaya golongan 2 kurang lebih 554.500 dikali 2 sama dengan 1.109.000. Uang parkir dan retribusi jalan sebesar 60.000. Bongkar muat barang dari biaya bongkar muat 150.000 dengan total semua 2.961.000. Selanjutnya yaitu total biaya operasional kendaraan per perjalanan. Pertama ada komponennya yaitu biaya tetap per perjalanan, yaitu biayanya 575.000. Setelah itu ada biaya tidak tetap per perjalanan, yaitu sebesar 2.961.000. Dengan total BOK atau biaya operasional kendaraan per perjalanan pulang pergi sebanyak 3.536.000. Terus ada penentuan tarif angkutan. Yang pertama yaitu margarin keuntungan yang diinginkan perusahaan. Margin keuntungan yang diinginkan perusahaan itu sebesar 20%. Jadi keuntungan margin kali total BOK yaitu sebesar 707.200 rupiah. Tarif angkutan disarankan atau perjalanan PP yaitu sebesar 4.243.200 rupiah. Langsung kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis pada kelompok kami diperoleh biaya operasional kendaraan untuk trayek Semarang Surabaya sebesar 3.536.000 per perjalanan pulang pergi. Dengan tarif angkutan yang disarankan sebesar 4.243.200 per perjalanan setelah memperhitungkan margin keuntungan sebesar 20%. Ya. 3. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Izin Pak, izin rekan-rekan, izin bertanya. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah pengaruh keterlambatan pengiriman terhadap biaya operasional? Terima kasih. Iya. Ya. Izin Pak, izin bertanya, mengapa biaya seperti denda tilang dan parkir inap itu diasumsikan 0? Oke. Menjawab pertanyaan dari Shopee yaitu bagaimana pengaruh keterlambatan pengiriman terhadap biaya operasional. Nah, jadi keterlambatan pengiriman dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan secara signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama meningkatkan biaya penyimpanan atau barang yang terlambat dikirim atau diterima harus disimpan lebih lama di gudang. Yang kedua meningkatkan biaya transportasi, yaitu biaya bahan bakar, tol, dan tenaga kerja juga dapat bertambah. Yang ketiga ada biaya lembur karyawan, akibatnya biaya tenaga kerja meningkat. Nah, yang keempat denda atau penalti. Nah, dalam beberapa kontrak bisnis terdapat ketentuan denda apabila pengiriman melewati batas waktu yang telah disepakati. Denda ini menjadi tambahan biaya operasional tersebut. Yang terakhir gangguan pada proses produksi. Nah, jika bahan baku terlambat tiba, proses produksi dapat berhenti atau downtime. Nah, perusahaan tetap mengeluarkan biaya tetap seperti gaji karyawan dan biaya mesin meskipun produksi berhenti. Terima kasih. Ya. Izin Pak, izin menjawab pertanyaan dari rekan saya Aziz. Alasan biaya denda tilang diasumsikan 0 adalah yang pertama, supir diasumsikan mematuhi seluruh peraturan lalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan tilang, dan yang kedua, denda tilang merupakan biaya insidental atau tidak rutin sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan BOK standar.
Yang selanjutnya, perusahaan menerapkan standar operasional atau SOP yang mengharuskan pengemudi berkendara secara aman dan sesuai hukum. Dan yang terakhir, alasan terakhir yaitu POK bertujuan menghitung biaya operasional normal, bukan biaya akibat kelalaian atau kesalahan pengemudi. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.